Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua hal yang paling berharga yang tidak kita sadari sebelum keduanya hilang. Jadi sebelum waktu dan kesehatan kita hilang, mumpung kita masih punya waktu dan badan kita masih sehat, kita akan bincang-bincang lebih lanjut di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, Dokter Kito edisi hari ini akan mengangkat tema berkenaan dengan Bell's palsi dan tentunya sudah hadir di studio kita kedua narasumber yang akan saya pandu hari ini Dokter Kito selama kurang lebih sama 1 jam ke depan. Saya perkenalkan pemirsa narasumber kita yang pertama ada Dokter. Selamat kita. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Perjumpaan pertama kita ya Dokter ya? Yes. Oke, gitu. Siap untuk memberikan edukasi kesehatan Siap. untuk seluruh masyarakat Bengkulu nih Dok? Siap. Harus siap dong tentunya Dok. Oke, yang kedua pemirsa saya perkenalkan ada Dokter Else. Selamat pagi Dokter. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Dokter, siap untuk memberikan edukasi kesehatan Dokter ya? Harus siap. Harus siap. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, jadi sebenarnya apa sih Bell's palsi itu? Jadi kita langsung saja tanya sama Dokter Else nih, karena dari segi namanya nih agak sedikit asing kan? Ya. Kira-kira apa sakit Bell's palsi? Kayaknya jarang sekali didengarnya Dokter. Ya. Jadi sebenarnya apa Dok Bell's palsi ini? Iya, jadi memang kalau dibilang dia kejadian yang langka, sebenarnya nggak terlalu langka ya, karena dalam 1 triwulan atau 1 bulan biasanya ada aja pasien yang datang ke puskesmas dengan menderita Bell's palsi. Tapi memang ini kasusnya memang jarang ya. Jadi Bell's palsi itu adalah suatu penyakit yang mengenai suatu saraf, yaitu dia persarapan yang mempersarafi wajah. Jadi kita tuh punya 12 nervus cranialis ya namanya ya Mas Poso ya. Jadi salah satunya itu ada nervus yang ke-7, nervus facialis. Nah, karena keadaan tertentu beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya kelumpuhan di nervus 7 ini yang mengenai wajah. Oke, jadi dia menyerang nervus 7 ini ya Dokter ya? Benar. Oke, dan terjadi kelumpuhan. Nah, kelumpuhan seperti apa? Kita langsung, supaya lebih jelas nih ya Dokter ya, kita langsung saja lihat ke slide PowerPoint yang sudah disiapkan oleh Dokter Else. Nah, iya, kita ngobrolin hari ini tentang Bell's palsi ya. Mungkin sebagian udah ada yang dengar, ada yang belum ya. Mungkin masyarakat awam kalau melihat keluarganya atau orang terdekatnya nih ya, yang tiba-tiba nih wajahnya seperti ini ya, mencong sebelah ya, kalau kita bilangnya miring sebelah atau tidak asimetris lagi. Tiba-tiba waktu dia senyum kok yang sebelahnya senyum, yang sebelahnya enggak, datar kayak gitu ya. Sedikit mengerikan ya Dokter sebenarnya. Iya, banyak masyarakat awam bilangnya ini adalah salah satu stroke ringan ya. Hanya saja kalau memang dia hanya mengenai bagian wajah saja dan kurang lebih seperti ini yang tampak waktu awal gejalanya, ini adalah bukan stroke. Ini adalah kasus Bell's palsi. Ya. Berarti nervus 7 nih di penyakit Bell's palsi ini hanya menyerang bagian wajah saja Dokter? Betul, dia memang nervus 7 facialis. Dari kata-kata facialis berarti dia memang nervus yang mempersarafi. Dari face ya wajah. Dokter ya, facialis. Ya, face. Oke. Nah, ini untuk definisi sendiri. Bell's palsi ini adalah kelumpuhan nervus facialis perifer. Ya, sekali lagi dia itu perifer ya, nervus 7. Karena kalau kita bicara stroke, dia bukan perifer. Dia sudah bicaranya nervus atau persarapan yang di pusat seperti itu ya. Nah, terjadi secara akut dan penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik, dan penyakit lain tidak menyebabkan Bell's palsi. Ya, dia itu tidak disertai dengan penyakit lain atau penyakit lain tidak disertai dengan Bell's palsi. Jadi dia bisa dibilang memang dia itu adalah satu penyakit yang memang nervus 7 penyebabnya. Berarti dia tiba-tiba timbul aja gitu Dokter? Benar, dia timbulnya onsetnya secara mendadak. Jadi diundang gitu Dokter? Nggak diundang, sepertinya nggak ditelepon. Terus nggak bisa senyum kita kan gara-gara itu Ya. Dok? Kebanyakan memang seperti itu. Jadi kebanyakan misalnya pasiennya tiba-tiba bangun di pagi hari, dia ngerasa agak kebas biasanya, terus berkaca kok waktu dandan atau gimana udah nggak ini lagi nih yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia memang sifatnya unilateral ya, sebelah saja, nggak bilateral atau dua-duanya. Biasanya mengenai satu sisi wajah saja seperti itu. Dan onsetnya biasanya dianya akan makin terlihat gejalanya itu 48 sampai 72 jam.
atau bisa Oh, berarti dia berangsur-angsur dokter ya? ya, kurang dari 48 jam sampai 72 jam. Biasanya dia akan semakin terlihat ya gejala dari Bell's palsy atau yang tidak asimetris lagi. Berarti nggak mungkin langsung tiba-tiba kan dok, lagi ngomong gitu tiba-tiba tak langsung gitu, nggak mungkin langsung tiba-tiba kena langsung miring sebelah. Ya jarang sih terjadi ya kalau seperti itu ya. Biasanya memang ada yang bangun tidur atau tiba-tiba lagi ngapain terus kelumpuhan di satu sisi. Karena nggak lucu juga dokter lagi siaran. Tiba langsung miring sebelah nih. Miring sebelah gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk insidennya itu sekitar 40-70% dari semua kelumpuhan saraf fasialis perifer akut ya. Nah, prevalensinya rata-rata bersekitar antara 10-30 pasien per 100.000 populasi per tahunnya dan meningkat sesuai pertambahan umur. Kasus terbanyaknya pada usia-usia 21-30 tahun. Ya. Nah, lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dan adanya riwayat terpapar udara dingin ya, seperti naik kendaraan tidak menggunakan, misalnya kalau motor tidak menggunakan helm yang tertutup bagian depannya ya, terus tidur di lantai atau begadang sebelum menderita Bell's palsy. Ini banyak ya, kasusnya banyak yang seperti ini. Misalnya habis malam-malam keluar malam ya tidak menggunakan helm jalan-jalan terus besok paginya terkena Bell's palsy atau malam-malamnya begadang terus tertidur di lantai di satu sisi. Memang biasanya yang tidur terletak di lantai itulah yang terkena dari Bell's palsy. Itu banyak kejadiannya. Ini mahasiswa-mahasiswa nih harus hati-hati berarti dokter ya. Memang kasusnya banyak pada mahasiswa ya. Udah begadang Dok, iya dokter ya. Tidur di lantai Begadang iya. Imunnya kurang, dari intake-nya kurang, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya, ini kurang lebih sama. Jadi dia itu akut, artinya itu mendadak ya. Terus kalau untuk gejalanya ini, gejalanya dia itu tidak asimetris. Jadi nervus 7 facialis ini dia itu punya peranan penting di sekitar wajah. Pergerakan otot-otot yang ada di wajah seperti menaikkan alis, mengkerutkan dahi, menggerakkan pipi, seperti itu ya. Misalnya kita mau mengunyah, terus tersenyum, seperti itu ya. Terus untuk menelan, terus produksi dari air liur, berkedip, banyak sekali peranan penting dalam nervus 7 untuk di sekitar wajah ya. Termasuk produksi dari glandula lacrimalis atau kelenjar air mata. Ya, dia juga nervus 7 ini punya peranan di situ. Berarti kalau kena Bell's palsy nggak bisa nangis juga nih dokter? Jatuhnya dia memang agak terganggu ya produksi air matanya. Jadi karena apa? Karena pada orang-orang yang Bell's palsy ini ya, dia gangguan dari tutup matanya atau berkedipnya itu terganggu. Jadi dia bisa terbuka aja gitu ya. Misalnya sebelahnya kedip, yang sebelahnya nggak ikut kedip. Seperti itu ya. Jadi nanti matanya jadi kering. Jadi matanya kering, terus produksi air matanya juga terganggu. Makanya banyak pasien yang perlu bantuan dari air mata buatan atau misalnya ada seperti tetesan air mata gitu ya dari luar. Supaya untuk menstabilkan dari kelembapan dari bola mata itu. Supaya nggak terlalu kering. Oke dokter, tapi saya penasaran, ini kan biasanya sebelah kan dokter, sebelah bagian wajah nih, kanan atau kirinya ini tergantung apa nih dokter? Nah, kita jawab di segmen selanjutnya dokter. Duduk dulu. Ya pemirsa, semakin menarik pembahasan kita berkenaan dengan Bell's palsy kali ini. Tetap saksikan dokter Kito, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.